Wahyu pasal 17 Ya. itu kan menerangkan tentang penyesatan rohani, bukan Ya. bukan menyangkut yang jasmani. Ya, pelacuran rohani. Ya. Gereja yang pelacuran rohani ya. Ya. Rohani. Apakah itu adalah bisa dikategorikan konteks gereja sekarang itu, apakah termasuk kategori gereja secara fisik atau pelayanan? Ya. Ya, kalau dilihat gereja masa kini ya, itu kan kalau di Wahyu pasal 2 dan 3 itu khusus bicara 7 gereja sebagai gambaran gereja atau jemaat Tuhan yang akan berlangsung di sepanjang zaman. Nah, dari sisi waktu kita lihat gereja terakhir ada 2 di urutan ya. Gereja ke-6 dan 7. Saya ambil contoh aja. Gereja ke-6 adalah Philadelphia. Betul? Gereja ke-7, jemaat ke-7 adalah, saya lebih senang pakai kata jemaat ya. Jemaat Laodikia. Laodikia kan paling terakhir. Nah, jadi Laodikia itu sampai Tuhan memuntahkan. Jadi itu menunjukkan gereja di masa akhir itu mayoritas yang begitu. Apakah benar faktanya begitu? Benar. Bisa di-cross. Sedangkan Philadelphia adalah gambaran gereja yang berkualitas ilahi. Ya, berkualitas ilahi. Yang memenuhi standar Tuhan. Jemaat Philadelphia. Sehingga dia tidak ditegur, malah dipuji. Ya, semua dapat teguran. Ada Smyrna tetapi tidak dipuji. Smyrna ada tetapi tidak dipuji. Tapi kalau Philadelphia itu sebabnya kan kalau di rayon-rayon mungkin enggak tahu di Wangurer mereka ada, pasti Philadelphia ada. Saya tidak pernah dengar rayon memberi nama Laodikia. Kenapa? Padahal yang Laodikia ini paling banyak. Kalau di kekristenan umum itu paling banyak sebenarnya, lau-lau. Ya, jadi sebenarnya kalau kata lau-lau ini kan kebetulan orang Manado itu ada kata lau-lau kan. Jadi tidak panas, tidak dingin, hangat, suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku. Jadi benar-benar sebenarnya itu kan kalau dipakai istilah iman itu kan orang benar dan orang fasik. Sebenarnya fasik. Saya mau tanya Pak Jeffrey, kalau suam-suam kuku itu, lau-lau itu orang benar atau bukan? Iya, berarti setengah-setengah. Fasik. Iya, jadi orang fasik kan dia bukan tidak tahu kebenaran, tapi dia tidak mengikuti kebenaran. Itu saja definisinya. Itu disebut fasik. Kalau orang benar, ya dia mengikuti kebenaran. Gitu. Dia tidak mengikuti dunia ini. Nah, rata-rata hari ini, dan Alkitab bilang, jelas. Kalau kita bicara bercermin gereja, katakanlah sebelum kesusahan besar ya. Sebelum kesusahan besar. Ya, kita punya patokan gambaran pembatas waktu ada di situ. Ya, itu gereja model begitu. Tetapi bukan berarti kualitas Philadelphia tidak ada, tapi sedikit. Itu sebenarnya kualitas A sedikit kan. Yang lau-lau itu yang paling banyak. Nah itu mereka meluncur ke 3,5 tahun, kesusahan besar. Itu tampak. Ya, dibuktikan dengan Wahyu 7. Tak terhitung banyaknya Pak. Tak terhitung. Dari mana mereka? Ya dari yang sekarang, lau-lau sekarang. Dan dia tidak mendengar peringatan Tuhan. Dan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Banyak peringatan firman kan. Pergunakanlah waktu ini, hari-hari ini jahat. Ya hari itu firman Allah banyak sekali untuk itu. Tapi kita kan menganggap semua seperti biasa itu. Dan itu dilakukan oleh mayoritas atau tak terhitung banyaknya. Saya pakai istilah Alkitab. Ya, bahasa Alkitab itu tak terhitung banyaknya.
So itu yang lau-lau. Ya, jadi kalau mau dibilang bersinah tadi pelacur itu kan dia itu apa ya? Sama sebenarnya. Kalau halusnya lau-lau. Cuma yang di sini itu lebih ekstrim dalam konteks itu memang dia sudah dipakai setan ya, dipakai iblis. Itu mereka adalah kaki tangannya setan. Ya, kaki tangannya setan. Dan ini banyak. Dan mereka bukan mereka bergerak di dalam jemaat. Di dalam agama, lebih cocok ya. Di dalam agama. Apa yang disebut agama? Ini kan kalau kita kan pakai tadi istilah gereja palsu atau jemaat palsu. Ya ini agama palsu lah. Kalau secara umum kita bicara general, istilah umum. Ini agama palsu. Sebab kalau bilang agama, nanti yang lain deh tersinggung kan kalau agama pakai kata agama. Tapi kalau kita pakai gereja ya jemaat ya. Itu lebih masuk kayaknya. Gitu. Internal kita kan. Gitu. Karena ini Alkitab yang bilang begitu. Jadi kalau Pak Jeffrey punya pertanyaan kita jawab hitam putih, ya Pak Jeffrey mungkin bisa menilai juga. Lebih banyak terjadi persinahan, pelacuran. Cuma ini kan dari sisi pengajaran ya, dari sisi tapi sebenarnya banyak yang tidak disadari atau sengaja ya. Misalnya mereka mengatakan ini satu pelayanan. Tapi sebenarnya tidak ada nilai rohani, tidak ada nilai ilahi. Kita pakai kata ilahi aja. Banyak kan program-program agenda-agenda gereja. Ya. Gereja apapun. Dia pikir itu pelayanan ke Tuhan, bukan. Hanya untuk mereka. Kita lihat kan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Mereka bilang itu pelayanan. Tapi jauh. Ya. Jadi kalau pakai istilah tabernakel, mereka membawa api. Ada lagi yang pakai bahasa menyala dan sebagainya. Padahal api asing. Bukan api ilahi. Karena apa? Motif-motifnya ini. Ya. Belum lagi materialistisnya yang menguasai gereja. Ya. Materialistis. Itu paling hebat. Ya. Salah satu Babel ini, dosa yang paling besar disebut pelacuran, itu materialistis. Dia kan bilang, iya, hedonis. Kita kan belum baca terus. Kalau kita lihat, dia bilang, aku ada di tempat yang sama yang pelacur itu, ya. Dia bilang, aku bertakhta seperti ratu, ya, seperti ratu. Jadi dia benar-benar menampilkan yang tadi kita baca dia berhias seperti emas, perak, mutiara. Itu kan bicara materialistis. Materi yang ditampilkan. Materi. Itu keduniawian yang paling halus kelihatannya itu di sini. Nah, sekarang Pak Jeffrey boleh jawab kira-kira fakta di lapangan gereja sekarang utamakan apa? Utamakan nilai rohani atau materi? Materi. Yang menonjol nilai materi. Ini materi menonjol sekali. Ya kan? Jadi, apakah itu orang-orang yang tidak ada ketulusan di situ? Dia hanya lihat untuk apa? Kalau dia misalnya menyanjung materi apa? Berarti dia punya kepentingan yang bisa menguntungkan dia. Kan begitu? Dan itu sepertinya sudah jadi biasa. Tanpa disadari. Itu sebabnya sekarang saya kalau begitu daripada kita buang energi banyak, biar aja nanti dimatangkan di 3,5 tahun. Itu aja. Karena memang banyak mau masuk situ. Kalau dia tidak mau diperingati sekarang ini dan tidak rindu untuk saya katakan tadi. Kalau saya sangat rindu Tuhan untuk bisa Tuhan angkat, ya. Jadi kalau masih ada banyak hal-hal yang kita rasa ini membuat Tuhan sulit untuk aku diangkat sebelum 3,5.
Nah, bereskan sekarang. Bereskan. Toh, supaya, dan dari kita katakan tadi dasar firman, sangat menguntungkan, sangat spesial. Orang-orang yang istimewa itu. Yang diambil Tuhan itu. Ya. Sampai Tuhan harus amankan dulu kelompok itu, baru antikris bisa muncul. Ya, karena itu barang yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga bagi Kristus. Jadi Kristus harus lindungi benar-benar. Dan tidak main-main. Dia lindungi dengan cara mengangkat itu seperti Henokh, bawa ke sorga. Tidak banyak orang yang injak sorga. Henokh itu satu-satunya orang yang paling pertama. Bayangkan. Kedua Elia. Iya kan? Yang tembus sorga. Daniel aja, coba baca kitab Daniel. Itu kan masih di alam maut. Masih di Firdaus. Menunggu. Daniel 12 kan bilang, Daniel tidur. Engkau akan mendapat perhentian. Nanti akan bangkit pada akhir zaman. Ya, kita beri contoh. Jadi, diselamatkan. Ya. Selamat. Kalau kita hanya asal selamat aja, ya nggak masalah. Ya, asal selamat. Tapi rugi, ya. Rugi. Saya boleh katakan kan, selalu saya bilang, kalau kita hanya selamat, yang penting selamat, rugi. Kita harus cari yang tertinggi targetnya. Ya, target tertinggi. Supaya benar-benar bukan sekedar selamat aja. Kita mendapatkan pahala atau upah yang terbaik. Karena kita orang-orang yang hidup di generasi akhir. Berbeda. Ya, generasi yang lalu biar mereka jungkir balik, ya mereka akan mati juga. Ya, belum sampai kedatangan Tuhan. Jadi tidak akan dapat, ya. Ibrani 11 kan bicara itu. Ya, ayat 40, 39-40. Mereka punya kebaikan segala macam, itu tokoh-tokoh iman. Tapi mereka tidak akan, yang terbaik ada di posisi kita. Yang terbaik. Karena apa? Kita mendapatkan. Mereka tidak bisa sempurna tanpa kita. Kita dulu yang harus. Itu sebabnya di Roma katakan, ya, Roma 8 bilang, semua makhluk menunggu dengan rindu. Saat anak-anak Allah diangkat. Wah, itu kenapa? Karena itu clear. Ya, clear semua itu. Jadi marilah kita berusaha supaya jangan sampai kita berada di kelompok yang secara rohani sebagai pelacur. Ya, dalam arti mungkin tidak separah yang dikatakan, tetapi halus itu. Ya, tidak begitu kelihatan ekstrim, tetapi sama sebenarnya. Ya, pada prinsipnya sama, gitu. Jadi kalau pakai bahasa tadi, bahasa yang setengah-setengah kan, Pak Jeff bilang setengah-setengah. Bahasa setengah-setengah. No. Kalau orang bilang setengah-setengah kan sedap tuh. Kalau setengah-setengah dia. Segalanya setengah-setengah. Iya, setengah-setengah. Itu kira-kira. Jadi, tidak ada surga setengah-setengah. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Baik. Yang lain mungkin. Ya, tompe Pak Gembala Hendra. Baru balik ini. Baru bergabung ada ibadah tadi. Iya. Saya informasi. Di Kairagi. Ya, jadi kita sudah bahas 6 ayat dari Wahyu 17 tadi, ya, baru di situ. Menghubungkan beberapa poin. Oke, ada lagi yang mau tanya? Bro Hendra ada kirim yang tiga perang besar kan? Bukan? Betul ya? Ya.
Ya jelas, tapi di situ dia apa ya? Dia sudah kutip perang yang sama di Wahyu 9 dan Wahyu 16. Itu perang yang sama. Itu Armageddon. Jadi kalau dia bilang 3, seharusnya dia masukkan Gog Magog di Yehezkel. Ya, memang ada 3 perang. Ya, peperangan yang akan berakhir semua saya katakan kan puncaknya adalah di 3,5 tahun di masa kesusahan besar. Bicara konteks perang, ya, ya di dalam arti Gog Magog yang Yehezkel ya, Yehezkel, bukan Gog Magog yang jadi sebenarnya kata Gog Magog itu kan setan ya, cuma itu yang satu kan setan. Jadi sebenarnya itu juga diilhami setan. Setan kan bermain di belakang semua sebenarnya. Jadi dengan pakai istilah yang sama dengan dibilang ya ini setan pekerja. Yang di Yehezkel 3839 kan Rusia dan kawan-kawan. Dan itu tampak sekali sekarang. Ya, tinggal menunggu hari hanya. Begitu. Kemudian perang yang di Wahyu. Perang terakhir itu Armageddon kan, dikenal. Begitu. Persiapan ada 200 juta, itu perang kedua. Ya, perang ketiga yang pernah ditanyakan itu yang terakhir setelah kerajaan 1000 tahun damai. Nah, orang kan menganggap apakah ada perang dunia ketiga? Nah, apakah Gog Magog itu perang dunia ketiga atau ada perang dunia ketiga yang sekarang ini belum melibatkan seluruh dunia? Ini kan baru ada titik-titik tertentu ya yang bisa memicu ya Taiwan, ya Asia Timur, Pasifik ya. Sudah Ukraina sudah jalan, tinggal baru mau dibesarkan lagi. Tapi yang hebat apa? Semua sudah siap dan sementara melakukan percobaan-percobaan nuklir yang sebenarnya dilarang kan. Tapi tidak. Amerika baru-baru menguji coba lagi nuklir. Ya, jadi Karibia ya mulai bergerak. Jadi di mana-mana titik-titik panas itu sama dengan gempa bumi di mana-mana ya. Itu kira-kira. Jadi makin hari akan makin hebat. Dan semua bermuara nanti di 3,5 tahun. Semua sementara berlari seperti kuda-kuda di meterai. Dia punya garis finish di 3,5 tahun puncaknya. Jadi kalau bilang gempa bumi, contoh gempa bumi ya sekarang baru berapa skala Richter ya, ada sudah mulai masuk 8. Tapi di depan masih ada yang lebih hebat kan? Ya. Yaitu bergeser. Ya. Gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser itu di Wahyu pasal 6. Masih belum. Wahyu 16 apa? Gunung dan pulau-pulau hilang, lenyap. Itu puncak. Ya. Jadi sangat mengerikan lah, sangat menakutkan. Bagi manusia itu sangat menakutkan. Seberani apapun manusia, Nabi Sefanya memberi gambaran. Pahlawan pun menangis. Pucat pasi. Ya. Saya bilang seperti orang mau melahirkan. Wah, memang itu keadaan di depan kita seperti itu. Bahkan Alkitab bilang ada banyak orang yang akan mati ketakutan. Ya. Ya terlebih yang jantungan-jantungan, ada penyakit jantung itu ikut langsung game point. Ya. Dengan apa yang menimpa bumi. Itu bahasa Alkitab yang saya katakan tadi. Itu sebabnya benar-benar kita sudah hidup di waktu kita tidak bisa main-main, kita harus lebih serius dan menyerahlah total kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya. Menyerah. Tuhan akan melindungi, menyertai, terutama akhirnya memuliakan kita. Itu yang menjadi target kita. Ya, sampai kita katakan
penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Termasuk kita yang ada malam hari ini dalam komunitas ya pendalaman akhir zaman. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri. Ada? Masih ada? Oke, jadi malam ini sampai sekian. Kita akan jumpa lagi minggu yang akan datang. Dan nanti